alamin, kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah meninggal gara-gara tidur. Kok bisa ya? Ini penasaran, saya belum dapat jawaban ini, Masya Allah. Sebelum kita lanjut nih, kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio yang mau nanya boleh. Silakan yang mau nanya, silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana? Oh, yang sebelah sini. Ayo Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Harti dari Majelis Taklim Al-Maburakah. Al-Maburokah. Mabur, apa-apaan Bu? Al-Mubarakah. Ibu bilang mabur. Mubarokah. Iya, saya jadi Al-Mubarakah. Mubarokah. Cipinang Muara, Jakarta Timur. Jakarta Timur, tepuk tangan dong buat Jakarta Timur. Namanya grogi. Grogi. Ibu- Al-Mubarakah menjadi Al-Mubarakah. Mabur. Ibunya mau mabur. Silakan pertanyaannya Bu. Ustadz, saya mau tanya. Mm. Kan kita tahu semua kalau Rasulullah itu kalau tidur itu menghadap ke sebelah kanan sambil naruh tangan kanannya di bawah pipi Gimana, kanan. Bu? Tapi kalau Ibu kita coba contohin gimana Bu? Iya Ibu, biar kalau biasa Ibu. kalau begitu tuh biasanya saya kalau mau selfie aja begini. Oh mau selfie doang. Kalau tidur? Kalau tidur enggak. Enggak. Kenapa Nah, begitu? makanya saya mau nanya. Ah. Pertanyaannya apakah pengaruhnya dari cara Rasulullah itu tidur dengan cara tangan kanan di sebelah pipi kanan. Oh, Terima apa sih kasih. pengaruhnya? Apa sih manfaatnya gitu Iya. ya? Ibu mabur. Ibu mabur. Iya, bisa lah. Iya. Ibu makasih banyak itu aja Iya. pertanyaannya Ibu. Iya. Ya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu dong. Ini bagus banget nih. Tapi jawabannya nggak mungkin pendek Bu. Karena bicara manfaat tidur sebelah kanan ini akan dijelaskan langsung sama guru kita aja nih. Ustadz Febri Sugianto dari sisi Tibun Nabawi. Tepuk tangan lagi dong buat Ustadz Febri. Ya, Apa tuh, Ustaz? saya takut kabur ini ya. Ya, bismillah. Semoga Allah berikan jawabannya maksimal. Nah, ketika adab, ya kalau kita lihat adab tidur yang pertama adalah berwudu. Ya, yang kedua membaca muawijatain salasa, yaitu al-ikhlas, al-falak, an-nas, tiupkan, diusapkan. Nah, kenapa ditiupkan, diusapkan? Ya, lalu miringlah ke kanan, tidak miring ke kiri. Ya, jadi miring ke kanan dan tangan kita sebagai bantal. Ya, jadi tidak pakai bantal yang tinggi atau bantal yang besar, tapi tangan kita sebagai bantal. Nah, maka di sini ada kajian yang menarik. Al-Rawi mengatakan dalam satu kitabnya. Yang pertama, kalau kita posisi miring ke kiri, maka kalau kita lihat pencernaan kita itu bentuknya seperti koma. Ya, seperti koma. Kalau dia miring ke kiri, maka komanya ini berbalik ke atas, maka dia akan menghambat proses untuk detoksifikasi di dalam usus besar kita. Ya, tapi ketika miring ke kanan maka bentuk komanya ini ke bawah, maka dia akan mudah mengeluarkan ya kotoran-kotoran. Nah, sehingga ketika nanti bangun dari tidur ya kita baik ya, kebersihan pada usus kita baik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dengan miring ke kanan adalah mengistirahatkan ya otak kiri kita. Ya, yang pada siang harinya dia bekerja terus mengistirahatkan. Nah, yang ketiga dengan miring ke kanan ya, itu adalah menguatkan fungsi jantung, jadi jantung tidak tertekan. Makanya kita biasa nyenyak tidurnya. Tapi bagaimana Ustadz kalau kita udah miring ke kanan, tidak sadar pindah ke kiri? Maka kata Nabi, mulailah sesuatu dari yang baik. Ketika kita tidak sadar, terserah. Karena kita nggak sadar. Kan nggak mungkin pas sadar, oh saya kok tadi sebelah kiri. Tapi kan kapan saya sebelah kirinya tidak tahu. Ya, jadi tanpa kita sadari. Nah, maka sentuhan tangan, nah tangan ini punya keajaiban. Maka ketika mau tidur aja untuk harus disapukan, ketika berdoa dengan telapak tangan, maka tangan ini adalah sensor di mana ketika kita membacakan doa langsung connect ke dalam otak kita. Makanya selalu saya katakan bahwa dokter yang terbaik untuk anak kita adalah telapak tangan bundanya. Ya, karena selalu ketika baru lahir telapak tangannya yang mengusap punggung anaknya atau perut anaknya. Nah, makanya dikembalikanlah ketika tidur, biarlah telapak tangan ini yang menyentuh kulitnya sehingga memperbaiki semua sel yang ada di dalam tubuhnya. Nah, makanya kenapa harus tidur miring ke kanan? Ya, salah satunya juga saluran pernafasan. Saluran pernafasan. Nah, makanya Ar-Rawi mengatakan orang yang tidur miring ke kanan dan diawali dengan berdoa, maka dia akan bisa menghilangkan ya yang menyebabkan terjadinya batu pada empedunya. Nah, ini unik nih, Bu. Ya. Jadi bisa mengatasi ya
permasalahan batu empedu. Nah, makanya ini miring ke kanan. Ya, harus dilakukan miring ke kanan. Yang lebih bagus lagi, carilah kasur, jangan yang terlalu empuk. Ya, maka kita belajar dari Rasulullah, Rasulullah itu dengan pelepah kurma. Ini sebagai menjadi pelajaran, makanya dunia medis hari ini meneliti ya manusia yang usianya sudah 40 tahun, maka sebaiknya tidak menggunakan kasur yang terlalu empuk. Jadi kasur yang keras, nah untuk apa? Memperbaiki tulangnya. Nah ini Nabi mencontohkan. Yang sudah 40 tahun, yang tidak ada istri, ini harus pakai kasur keras. Pas banget. Ya, ini bahaya. Kalau enggak tidak hanya bengkok tulang, tapi yang lain Mas Fadli. Bengkok hati maksudnya. Ya, jadi tetap harus dijaga. Untuk apa? Ini kesehatan. Maka Nabi mengatakan ini keajaiban bagaimana Nabi memberikan contoh untuk investasi kita ke depannya. Ya, jadi adab-adab tadi adalah tabungan terbesar kita. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana para ulama, bagaimana para nabi, ya para sahabat, ya sahabat saja mau tidur, dia berwudu, sholat witir. Nah, sholat witirnya sahabat itu 30 juz. Utsman bin Affan itu kalau tidur, mau tidur sholat witir. Makanya dia tidurnya dibagi sepertiga tadi untuk ibadah. Karena apa? Beliau pasti memaksimalkan adab mau tidurnya supaya tidak mimpi yang aneh-aneh, ya supaya tidurnya berkualitas. Nah kalau kita mau tidur masih memikirkan beban, maka diselesaikanlah istighfar yang banyak ketika mau tidur dan diselesaikan dengan muawijatain salasa. Tapi gini, Ustaz Febri maaf nih. Kan itu kan harus ditempelin tangannya. Kalau saya ditaruh di bawah bantal boleh nggak? Saya seringnya taruh di bawah bantal. Ya, tapi yang lebih maksimal dengan tangan langsung. Oh langsung Karena harusnya kalau dengan lebih bantal kan bagus. sentuhannya beda. Oh benar ya. Tapi jangan tangannya langsung ke pipi istri. Oh iya jangan. Masa numpang Ya, di enggak, pakai baju tak keram ada lagi. yang ngintip, ada yang Oh ngintip. iya. ada yang ngintip. Jazakallah khair, makasih Dua banyak Ustaz kali. Febri. Tepuk tangan dong Ustaz Febri, Masya Allah luar biasa di pembahasannya hari ini. Ibu jelas Ibu ya. Ibu mabur nengok-nengok aja lagi. Iya, udah dijawab juga sama Ustadz Febri ini Masya Allah nih. Sekarang kita minta nih, mohon izin nih buat guru-guru kita Ustadz Maulana, Dr. Rizal, dan juga Ustadz Syam boleh maju ke depan. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media kita. Langsung aja ya pertanyaan yang pertama dari Ika Kartika 395. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz dan Ustazah. Saya mau tanya tentang sholat. Apakah sah sholatnya apabila dalam keadaan bermake up yang waterproof? Tapi sudah ada label halalnya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Ustadz Syam, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sah sholatnya orang yang sedang bermake up? Sah apabila dia make upnya setelah wudhu. Tapi kalau make upnya sebelum wudhu dan make upnya waterproof, tentu kita harus ketahui dulu apakah bahan make upnya ini memiliki bahan yang membuat tidak tembus airnya. Kalau waterproof biasanya nggak tembus air. Nggak tembus air karena Iya, ada lilinnya kan. ada lilinnya, Ya, ada ada yang model. menghalangi. Lagi pula kalau waterproof bagusnya di genteng sih, jangan di make up. Kan Kalau supaya nggak bocor. hilang, biar Iya. dipakai renang tetap. Iya. Ya jadi kalau ditanya sah sholatnya atau tidak tetap sah. Kalau dia berwudu dulu sebelum bermake up. Tapi kalau make up dulu ini bahaya nih Bu. Biasanya gara-gara tidak mau rugi 200-300 ribu. Habis dari salon ke acara pengantin dijamak semua sholatnya. Mulai dari duhur sampai maghrib. Allah. Waduh, mulai dari acara akad nikah sampai resepsi tidak sholat-sholat. Gara-gara Tuh. apa? Gara-gara sayang make up. Sayang make up. Make up bisa lagi kok ya. Kalau Iya. wudhu kan harus, kalau itu Iya. wajib untuk sholatnya. Ini Masya Allah, makasih banyak pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Rangga Dirgantara 1711. Assalamualaikum dokter. Rizal Lidrus. Weh, ini udah tahu aja nih dokter nih. Kalau mengkonsumsi obat sebelum tidur baik nggak untuk kesehatan atau untuk ginjal? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini saya juga begitu, sebelum tidur harus minum obat. Gimana dok? Gini, pertanyaan sebenarnya ini ada dua ya. Apakah maksudnya adalah minum obat biasa atau obat tidur? Nah, yang pertama kita anggap dulu bagaimana dengan obat biasa. Nggak masalah sama sekali. Yang penting ikuti anjurannya. Biasa dokter tulis 3 kali 1 kan. Tapi sebenarnya yang paling benar adalah tiap 8 jam. Kalau 3 kali 1, kalau 2 kali 1 tiap 12 jam. Kalau Itunya 1 yang kali dihitung. 24? Berarti 1 kali 24 1 jam, tiap 24 jam. 24 jam Di waktu lapor yang sama sama. RT. 24 jam. Iya, yang kedua adalah obat tidur. Nah ini yang cukup menjadi concern. Jangan pernah konsumsi obat tidur tanpa resep dari dokter. Oh. Itu aja, karena memang itu berbahaya buat jangka panjang. Karena kadang ada orang yang tidur, ya apalagi yang ditagih utang yang tadi ya, kayak Ustadz Febri bilang Iya. itu nggak bisa tidur, itu Apa kayak Ustadz diselesaikan. Febri ditagih hutang nih aku aja. Enggak, maksudnya tadi kayak tausiah Ustadz Febri gitu. Iya, yang katakan Ustadz Febri ya. Jadi itu kayak
aduh mendingan saya minum obat tidur aja deh supaya tidur saya enak gitu. Nah Itu. lama-kelamaan akhirnya orang ini nggak bisa tidur dan depresi. Oh, Dan nauzubillah. ketergantungan jadinya. Nah, jadi kalau misalnya bicara masalah itu dianjurkan oleh dokter, boleh-boleh aja. Boleh-boleh gitu ya. aja, malah kayak penyakit jantung, diabetes itu biasanya dikasih obat tidur. Oh. Karena memang Jadi bisa yang mengganggu lebih aman jantungnya kalau itu dia nggak bisa adalah tidur. per 8 jam. Nah Kalau itu, ketika jadi kelas- kalau kita dikasih obat sama dokter, biasanya kan kita ngasihnya 3x1, 4x1, bahkan itu kita konversi ke jam. Kan ada satu hari 24 jam. Kalau 3x1 berarti kita tiap 8 jam. Tiap Bukannya 8 jam. 3x1, oh telat Pagi, nih saya pagi, belum siang, minum 2, langsung malam. 2. Enggak seperti itu. Iya, ini Masya Allah ya sudah terjawab pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Trisakti_134. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya tentang pembagian warisan. Suami saya punya anak dan istri satunya. Dari istri satunya, ya. Dan tidak tinggal bareng kami. Dan suami saya sudah meninggal, hanya meninggalkan rumah satu-satunya yang kami tempati. Yang ingin saya tanyakan, apakah anak yang tidak tinggal bareng dengan kami mendapatkan bagian yang sama, sedangkan dia lain keyakinan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Maulana dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hebatnya Islam mengatur segalanya. Ingat warisan itu apa? Warisan, kita ambil dulu pengertian warisan. Warisan itu adalah sisa harta dari peninggalan orang yang sudah mati. Sekali lagi, sisa harta dari peninggalan orang yang sudah mati. Kemungkinan besar almarhum sudah memberikan harta buat anak-anaknya yang dahulu-dulu. Jadi sisa warisan ini adalah rumah yang ada sekarang. Rumah yang ada sekarang, ada nggak haknya anaknya? Jawabannya ada. Tapi ternyata beda keyakinan. Beda keyakinan menandakan putusnya warisan disebabkan beda keyakinan. Karena orang muslim tidak akan mewariskan kepada orang kafir. Orang non muslim juga tidak akan mungkin mewariskan kepada orang yang muslim. Jadi kalau beda keyakinan tidak akan bisa. Terputus warisan karena beda keyakinan. Ada beberapa sebenarnya yang menyebabkan terputusnya warisan. Salah satunya adalah ini, beda keyakinan. Termasuk kalau dia membunuh pewarisnya. Nah, tapi ini kan beda keyakinan. Apalagi saya rasa udah aman dia karena sudah beda rumah. Kecuali kalau di dalam rumah, dia satu rumah, satu atap, ya sebaiknya lah ibu tirinya, ibu Pengertian sambungnya, aja kasih ya. pengertian kasihlah. Sekalipun tidak ada pewarisan. Tapi karena dia beda tempat, saya rasa dia sudah mapan. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak buat yang sudah bertanya, buat jamaah yang belum dijawab pertanyaannya. Setelah ini insya Allah akan dibacakan lagi nih sama kita nih. Akan dijawab lagi sama guru-guru kita. Dan juga nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini supaya tidur kita nggak cuma tidur yang bikin sehat, tapi yang paling penting berpahala. Wah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah